Halo teman-teman, di video kali ini, di playlist kali ini tepatnya ya, kita akan belajar seputar JavaScript, tapi untuk beginner ya. Jadi nanti harapannya ada lanjutannya gitu, playlist lanjutan yang intermediate sama advance-nya. Nah, apa yang kita akan pelajari di beginner sesi ini? Yang kita pelajari ada 7 bagian ya. Yang pertama, apa itu JavaScript, dan biasa setiap programmer memulai langkahnya dari Hello World ya. Kemudian akan lanjut ke tipe data pada JavaScript, fungsi, DOM dan event, library dan framework yang ada pada JavaScript. Ini sekedar pengetahuan aja, ini apa sih yang ada gitu. Kita coba cari yang kita suka dulu gitu. Kemudian membuat project JavaScript pertama, ini ada 2 bagian, saya bagi 2, yaitu search engine app namanya. Ini sederhana, nanti bikin satu inputan buat nyari data ceritanya. Nah, di terakhir kita ada tantangan membuat game gunting batu kertas. Ini tantangan ya kalau kalian ingin coba gitu. Kalau enggak ya nggak wajib lah gitu. Oke. Di video ini kita mulai dari apa itu JavaScript. Ini kalau teman-teman mau akses materinya ada di repository saya ya. github.com/onesinus/javascript beginner class. Nah, learning objektifnya kita mengetahui JavaScript itu apa gitu, dan gimana cara mulai coding JavaScript sederhananya. Jadi apa sih JavaScript gitu kan? JavaScript itu kita simpelin lah ya, ini ya, bahasa saya simpelin. Intinya kalau kita sebut tuh biasanya bahasa pemrograman ya, yang akhir-akhir ini lagi banyak diminati. Bukan cuma JavaScript, tapi JavaScript salah satu yang banyak diminati. JavaScript sendiri bisa disebut sebagai bahasa pemrograman yang dapat dijalankan pada konsol yang ada pada browser. Konsol yang mana? Yang ini. Inspect ini loh. Nah, ini kan inspect. Ini ada konsol kan. Nah, ini JavaScript bisa langsung dijalanin di sini. Kemudian, pada pemrogram aplikasi berbasis website, maksudnya programmer web ya, pasti familiar dengan JavaScript ini. Karena JavaScript ini merupakan bahasa yang wajib dipegang juga oleh pemrogram aplikasi berbasis web. Jadi kalau kita bikin aplikasi web, pasti nggak lepas dari bahasa pemrograman apa, meskipun semua nggak bahasa pemrograman sih ya. Cuma kita bisa bilang HTML untuk markupnya, CSS untuk stylingnya, JavaScript buat interaksinya. Nah, satunya lagi terserah ya, mau PHP, mau Ruby, mau apapun itu. Nah, si JavaScript ini sendiri sekarang bahkan bisa satu bahasa kita bikin website gitu ya. Bahkan aplikasi berbasis mobile. Nah, ini. Jadi apa sih yang bisa dilakukan JavaScript? Nah, ini yang barusan saya jelasin intinya itu ya. Kita bahkan bisa bikin API pakai JavaScript, bikin aplikasi berbasis mobile pakai JavaScript. Jadi dari depan sampai belakang tampilan juga JavaScript. Meskipun ujung-ujungnya di render jadi balik ke aslinya HTML, CSS, JavaScript gitu ya. Terus kenapa kita harus belajar JavaScript? Selain bahasa pemrograman yang terus berkembang, mungkin semua bahasa pemrograman berkembang kali ya, dan semakin powerful. Nah, ini kata kunci, jadi makin powerful kan. Tadi saya bilang bisa, tadinya JavaScript cuma bermain di client side, sekarang bisa bermain di server side gitu kan. Sekarang juga database MongoDB itu base-nya JavaScript gitu loh. Jadi kan, waduh, mulai dari front end sampai ke belakangnya, sampai ke database, bahkan base-nya udah JavaScript gitu ya. Jadi gak kaget kalau perusahaan nyari kan yang satu orang bisa ngerjain semua, kan asik banget buat perusahaan kan. Nah, ujungnya karena kita bisa ngerangkap ya ini, bisa jadi salary-nya lebih tinggi kemungkinannya, lebih menggiurkan lah ya. Jadi gimana nih Hello World di JavaScript gitu kan. Jadi programmer kan tanpa Hello World kan nggak asik gitu ya. Jadi sederhananya ini aja nih, kita mau main di konsol dulu ya. Jadi kita bikinnya konsol, ngasih lock aja ke konsol Hello World, udah begitu aja. Jadi kita udah jadi developer JavaScript ya. Nah, sekarang kita coba nih, buka inspect ini atau Ctrl+Shift+I kalau saya pakai Ubuntu, atau F12 ya ada juga ya. Diklik di sini, kemudian diklik di sini di konsol. Nah, karena tadi udah kita bilang kan, kita udah baca bahwa JavaScript itu sebenarnya kodenya ujung-ujungnya jalan di browser ya. Bisa jalan langsung di browser sini di konsol. Kita tulis Hello World.
titik koma. Nah ini di JavaScript wajib, nggak wajib sih titik koma ini, cuma saya udah kebiasaan titik koma, nggak apa-apa. Nah hello world itu di video ini nyampe sini dulu, nanti bagian berikutnya di video berikutnya. Thank you.